Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik bagi kami, yang selalu mengasihi kami, dan selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-44. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 44 ayat 7-9. Tertulis demikian. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur 44 ini ditulis oleh Bani Korah. Dan dalam pasal ini kita membaca tentang campuran dari pengucapan syukur, pengakuan, pergumulan, pertanyaan, dan permohonan. Ucapan syukur karena pertolongan Tuhan di masa lalu. Pengakuan karena campur tangan Tuhan dalam kemenangan dan keberhasilan di waktu dulu. Pergumulan karena adanya situasi kesulitan di masa kini. Pertanyaan karena sepertinya Tuhan membiarkan begitu saja. Dan permohonan karena adanya kerinduan akan kuasa Tuhan untuk memberikan kelepasan. Pengalaman-pengalaman di masa lalu akan kuasa, mujizat, dan kebaikan Tuhan merupakan hal yang menguatkan bagi iman. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan sudah menolong dan menyatakan kuasa-Nya, iman kita kembali dibangkitkan. Kemenangan yang diperoleh bangsa Israel bukan karena kekuatan atau jasa mereka sendiri, tetapi karena kemurahan dan kasih karunia Allah. Begitu pula kemenangan dan keberhasilan saudara dan saya. Semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak layak memuji diri, karena semuanya disebabkan oleh Tuhan dan datang dari perkenan-Nya. Tuhan telah berjuang dan berperang bagi Israel. Seandainya tidak, maka bangsa Israel yang kecil ini telah berjuang dengan sia-sia dan akan mengalami kekalahan. Sesungguhnya dari Tuhanlah datang kemenangan kita. Dari ingatan akan pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu, pemazmur menyatakan pergumulan yang mereka hadapi di masa kini. Kita semua orang-orang yang percaya pasti mengalami saat-saat di mana kita mengalami penderitaan, kesukaran, pergumulan, dan masalah. Pada saat-saat seperti itu kita biasanya diliputi ketakutan dan mempertanyakan tentang Tuhan dan kepeduliannya. Namun kita harus melihat di atas masalah kita dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Menyadari bahwa musuh kita, yaitu iblis atau siapapun, tidak memiliki kuasa dan kekuatan atas kita, karena kita ada dalam tangan Tuhan. Dalam kesengsaraan, dalam kesukaran, kita tidak boleh mencari jalan keluar selain hanya di dalam Tuhan. Jangan kita menyimpang kepada dosa dan kejahatan karena merasa tidak ada gunanya dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kesukaran, hendaknya kita senantiasa merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, mengingat kembali akan pertolongan-Nya di masa lalu, dan berdoa mohon kekuatan dari-Nya. Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Dia mengetahui rahasia hati. Dan Tuhan menilai setiap ucapan dan tindakan kita. Jangan biarkan masalah mengusir kita dari kedekatan kita dengan Tuhan. Mari kita jaga agar kasih kita kepada Tuhan tidak berkurang, tapi semakin bertambah.
meskipun kita sedang dalam masalah. Sampaikan permohonan dan kerinduan kita dalam doa kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Ingatlah kembali bahwa kemenangan tidak disebabkan oleh karena kehebatan kita, tidak juga disebabkan karena berbagai hal yang kita miliki, tapi kemenangan disebabkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan apapun selain mengandalkan Tuhan, karena dari Dia datang kemenangan kita. Kita membaca sekali lagi saudara dalam ayat 7-9. Di situ dikatakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kesukaran kita, dalam pergumulan yang kita alami, ingatlah bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Ia yang memberikan kita kemenangan. Karena itu berharaplah kembali dan selalu berharap kepada Tuhan yang adalah sumber jawaban dan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita, ratapan menjadi tarian, perkabungan menjadi sorak-sorai, dan kesukaran menjadi kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah sumber kemenangan kami. Dari Tuhan datang pertolongan. Kami tidak dapat mengandalkan apapun dan siapapun, karena Engkau saja ya Tuhan yang menjadi sumber jawaban bagi kami. Dalam pergumulan dan kesukaran yang kami alami, kembali kami mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong kami. Sungguh ajaib karya-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan akan kembali menolong kami. Engkau akan menopang kami terus dan memberikan kami kekuatan, jalan keluar dalam segala masalah ataupun persoalan yang kami alami. Kami tidak mau mencari yang lain, sebab jawaban sejati dan kemenangan hanya daripada-Mu Tuhan. Dari Engkaulah datang pertolongan. Dari Engkau ya Tuhan kami alami kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan akan terus menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini, berkati umat-umat-Mu di mana saja berada. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.